Baik, saya pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang karakter siswa beresiko. Siswa yang beresiko adalah mereka yang memiliki peluang besar untuk gagal memperoleh keterampilan akademis minimum yang diperlukan untuk sukses di dunia orang dewasa. Mereka yang lulus di sekolah menengah atas tanpa keterampilan menulis atau membaca, bisa jadi mereka juga keluar sekolah sebelum lulus. Karena di Amerika Serikat, angka putus sekolah telah menurun selama 25 tahun terakhir ini. Dari 21,1% pada tahun 1990 menjadi 5,9% di tahun 2015. Meskipun angka putus sekolah telah menurun secara drastis, tetapi angka putus sekolah pada anak yang berkulit hitam lebih tinggi daripada anak yang berkulit putih. Asumsi umumnya yaitu angka putus sekolah yang paling utama ada pada mahasiswanya sendiri dan juga pada karakteristik sekolahnya. Asumsi umumnya yaitu alasan putusnya sekolah yang paling utama ada pada mahasiswanya sendiri. Tetapi, karakteristik sekolah juga menjadi peran penting. Ada beberapa sekolah yang memiliki predikat sebagai pabrik putusnya sekolah. Mengapa sekolah tersebut dikatakan diasumsikan menjadi pabrik putusnya sekolah? Karena bisa jadi sekolah tersebut memiliki tingkat putus sekolah yang sangat tinggi dan berada di daerah yang kemiskinannya yang sangat tinggi. Karena data menunjukkan 2000 sekolah menengah atas dengan kelas 9 berkurang siswanya sebanyak 40% pada saat mereka yang seharusnya melanjutkan sekolah dengan tingkat sekolah menengah atas. Karakteristik siswa beresiko. Karakteristik siswa beresiko berasal dari semua tingkat sosial, ekonomi, dan cenderung pada anak-anak yang memiliki orang tua tunggal yang miskin, yang memiliki kemungkinan besar untuk putusnya sekolah sebelum sekolah menengah atas. Dan selain itu, siswa yang berada di kota atau di perdesaan lebih memiliki tingkat putusnya sekolah lebih tinggi dibanding siswa yang berada di pinggir kota. Tingkat kelulusan di kota besar yaitu kurang dari 40%. Siswa yang beresiko putus sekolah memiliki beberapa karakteristik seperti masalah-masalah emosional dan perilaku. Siswa yang berpotensi putus sekolah lebih cenderung memiliki harga diri yang lebih rendah daripada siswa yang sukses. Mereka juga cenderung menunjukkan perilaku serius seperti perkelahian dan penggunaan zat-zat terlarang seperti narkoba, baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Dan mereka juga sering membuat seperti kelompok-kelompok atau berteman dengan siswa yang sesamanya memiliki prestasi yang rendah. Kedua, kurangnya kelekatan psikologis pada sekolah. Siswa yang beresiko putus sekolah cenderung menganggap diri mereka bukan sebagai bagian pada sekolah tersebut. Misalnya, mereka lebih sedikit mengikuti ekstrakurikuler pada sekolah tersebut atau mengapresiasikan ketidakpuasannya pada sekolah tersebut. Tetapi, karakteristik yang baru saja saya sebutkan bukanlah indikator akan keluarnya siswa dari sekolah. Seperti contohnya, ada juga siswa yang keluar dari sekolah memiliki keluarga yang utuh, pekerjaan yang di atas rata-rata atau rata-rata menengah, dan ada juga siswa yang aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler sebelum mereka keluar dari sekolah. Dan materi selanjutnya yaitu mendukung siswa beresiko. Ciptakan suasana sekolah dan kelas yang hangat dan mendukung. Guru dan sekolah memiliki tingkat keberhasilan tinggi dengan siswa yang beresiko. Biasanya adalah mereka yang menyampaikan rasa peduli, perhatian, dan penghargaan yang tinggi kepada siswa. Menugaskan seorang advokat khusus untuk setiap siswa
jika memang memungkinkan. Hal yang sangat berguna adalah penyediaan advokat dewasa untuk siswa yang beresiko. Para advokat ini adalah individu-individu spesifik yang ditugaskan untuk siswa yang beresiko. Hubungan yang dikembangkan oleh siswa dengan advokat ini dapat efektif dan mengidentifikasi sumber daya untuk membantu siswa dengan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Membuat kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan minat bakat mereka. Siswa lebih cenderung tetap untuk bersekolah dan belajar dan memiliki prestasi yang tinggi jika mereka berpikir bahwa sekolah mereka sepadan dengan waktu yang mereka miliki, dan guru juga tetap melibatkan siswa beresiko dalam kurikulum akademis dan menawarkan beberapa contoh nyata tentang apa yang mungkin kita lakukan. Dorongan dan fasilitas siswa mengenali sekolah. Siswa lebih mungkin untuk tetap bersekolah jika mereka memiliki ikatan emosional dengan sekolahnya itu sendiri. Identifikasi siswa sedini mungkin. Sekolah dapat mengintegrasikan metode untuk mengidentifikasi siswa yang beresiko dalam sistem dan mudah melihat perkembangan siswa dan mudah untuk dilacak. Mengomunikasikan harapan yang tinggi untuk keberhasilan akademis. Dalam hal ini berarti memberikan dukungan tambahan untuk siswa untuk memungkinkan partisipasi seperti bantuan transportasi dan bantuan seragam. Strategi ini sangat penting ketika siswa mengalami kesulitan transportasi karena memberikan cara alternatif untuk siswa mengalami keberhasilan di sekolah.